Di dalam konsep insaf itu, kita tidak selalu meninggalkan keburukan loh ya. Insaf itu termasuk meninggalkan kebaikan kecil untuk mencapai kebaikan besar. Proses insaf yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan namanya taubat. Proses insaf yang meninggalkan kebaikan kecil untuk mencapai kebaikan besar namanya berkorban. Meninggalkan keindahan bersama keluarga untuk pergi kuliah di luar negeri, itu kan meninggalkan kebaikan kecil untuk mencapai kebaikan besar karena menjadi lebih berkelas secara pribadi dan keilmuan dan kepatasannya untuk jabatan yang lebih tinggi. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, pegang konsepnya itu ya. Insyafnya itu bukan berfokus pada taubat saja, tapi insyafnya tumbuh dari kebaikan kecil menuju kebaikan besar. Menjadi lebih baik itu wajib. Itu. Saat kita kalut, tugas pertamanya adalah menenangkan diri. Karena orang bingung ini karena kehilangan pegangan. Pegangannya apa? Ya kalau kita beriman, pegangannya itu Tuhan. Jadi kalau kita sedang kalut, itu karena kita kehilangan pegangan, berpegang kembali kepada Tuhan. Begitu orang menyebut, kalau Tuhanku mau, aku akan damai. Begitu Anda diam sebentar aja, coba rasakan. Langsung meredah kekalutan Anda. Nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, begitu kalut, tenangkan diri, ambil pegangan lagi. Pegangannya adalah kasih sayang Tuhan. Pegang itu. Lalu di dalam kasih sayang itu yakini bahwa apabila aku menggunakan pengertian baikku yang aku terima dari Tuhan di dalam pergaulanku, maka jodohku dan rezekiku akan lebih dimungkinkan mencapai kualitas-kualitas yang aku rindukan. Itu. Rezeki itu tidak ditakar. Rezeki itu ditentukan oleh upaya. Kalau ada kalimat Tuhan menetapkan rezeki, betul, tapi bukan jumlahnya. Tuhan itu menetapkan rezeki melalui caranya. Kalau kamu begini dapatnya ini, kalau kamu begitu dapatnya itu. Kalau seluruh dunia mendapat keuntungan dari pelayananmu, kamu akan kaya raya. Tapi kalau kita meyakini bahwa rezeki kita sudah ditakar, ya pantas takarannya sedikit. Formulanya nasib adalah upaya menentukan hasil. Lo bilang hasilku udah ditakar, rezekiku gak akan ketukar. Ya benar. Rezekinya apa malas, nggak mungkin ketukar sama rezekinya orang rajin. Jadi mulai dari sekarang, wis rajin saja Pak, percaya. Teman-teman berharapan baik saja. Gak usah khawatir, Tuhan maha penyayang, Tuhan itu maha pemaaf. Jadi kalau gitu bekerja serajin mungkin bagi kebahagiaan sesama. Udah soal hitungannya udah, percaya saja. Kalau saya melebihkan upaya, rezeki saya dilebihkan. Itu udah dijamin Tuhan. Anak muda memang akan diragukan. Itu sudah cerita kehidupan kita. Anak muda memang akan diragukan, tapi dengarkan ini ya. Sukses mencapai yang tadinya diragukan orang lain, itu rasanya very sweet. Jadi kalau ada orang meragukan rencana-rencana kita diam saja. It's my life, my rules. Hidupku, aturanku. Watch me. You smell my smoke. Istilahnya tuh. You cium bau knalpotku di belakang. Nah, waktu kita bicara dengan kata nanti, kita punya perspektif waktu. Berarti I am here, I will be there. Yang you komentarikan aku di sini toh, yang akan you kagumi tapi kamu mungkin benci, itu aku yang di sini. Karena tujuan saya adalah menjadi pribadi yang lebih baik dari diri saya kemarin. I will be better. Kalau Anda mengupayakan sesuatu, Anda upayakan sesuatu sebaik mungkin, tapi belum sukses. Anda coba lagi, belum berhasil. Oke? Anda upayakan cara-cara baru, Anda belum berhasil. Lalu Anda letih dan memutuskan untuk berhenti. Kita bilang, Tuhanku memang mungkin ini bukan untukku. Aku sudah mencoba yang terbaik. Aku akan melupakannya dan aku akan berfokus pada hal yang lain. Tapi pernah nggak Anda merasakan? Justru saat Anda menyerah, Anda menemukan cara-cara untuk melakukannya lebih baik. Pernah? Tuhan tidak suka melihat orang baik kecewa. Jadi kalau Anda sulit melakukan sesuatu, gagal terus, berhenti. Menyerah itu baik sekali kalau Anda menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerah. Aku sudah upayakan yang terbaik. Aku akan upayakan untuk melupakannya dan melakukan hal lain dengan lebih baik. Kemewahan yang dinikmati oleh orang tidak baik itu hanya penangguhan.
Jadi ukuran kekayaan yang dihasilkan dari ketidakjujuran bukan harta, tapi ukuran hukuman yang sedang ditunda.